Berani kali kau senggol-senggol Pak Sunarko ya. Kau belum tahu siapa Pak Sunarko itu? Manusia separuh dewa. Kau mau coba pula kau mau cukur kumis Pak Sunarko. Kalau kau hebat, kau cukur rambutku. Aku pastikan kau tak akan mampu. Yang ada gigimu meraton semua. Paham kau, Sylvester? Maaf Kang, saya bertanya dengan dada dering. Kenapa Akang begitu marah dengan Bapak Jokowi? Bukankah Bapak Jokowi itu bagaikan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ataupun Umar bin Khattab? Oke, sebenarnya saya sudah malas lah berbicara tentang si kurapan itu ya kan. Tapi ini ada pertanyaan dari siapa dia? Tunggu Cek Jack dari Cek Jack Saya marah dengan si bangsat itu, ya kan? Karena si bangsat itu 10 tahun menjabat negara Indonesia, ya, sudah menghancurkan bangsa Indonesia. Dia hancurkan dengan cara dia menumpuk utang negara, menaikkan harga sembako, dan sekarang utang negara ditangguni dibebani untuk rakyat Indonesia, ya kan? Dia yang numpuk hutang, rakyat seluruh Indonesia yang nanggung hutang dia dengan cara rakyat bayar pajak. Pajak semakin meninggi, harga sembako semakin mahal. Ya kan, rakyat susah sekarang rakyat Indonesia. Tanam cabai, tanam bayang, tanam ubi, tanam kangkung, apa semua jual ke pasar murah. Dari pasar jual ke rakyat mahal. Harga BBM tinggi. Ya kan? Itu ulahnya semua karena ulah si Jokowi bangsat itu. Dan sampai sekarang dia masih menipukan rakyat dengan ijazah palsu yang dia tak mau mengakui bahwa ijazahnya ijazah palsu. Kan bajingan bangsat itu namanya. Ya kan? Tapi dengan ternak-ternaknya itu, ternak-ternak goblok tolol itu, susah kita untuk mencernakan pikiran-pikiran bangsat itu, para bangsa-bangsa pengikutnya itu. Ini Jokowi ini nampaknya saja mukanya pelengok. Tapi permainannya betul-betul bajingan pelajar permainan dia tuh. Memang benar-benar bangsat. Saya rasa dengan Firaun lebih bangsat lagi Jokowi. Dari segi pandangan saya, Firaun dengan Jokowi lebih bangsat lagi Jokowi tahu. Permainan Jokowi sungguh licik. Semua dia bisa manipulasi semua. Bahkan seorang jenderal, ya kan? Kayak Listi apa nama dia? Listi apa nama dia tuh? Kapolri itu. Cium tangan dia. Padahal Jokowi itu bukan siapa-siapa lagi. Hanya bekas presiden. Tapi dia turun dari mobil. Ketua Kapolri itu siapa nama? Listio Sigit apa nama, susah kali nama dia ya. Cium tangan dia. Aduh, seorang jenderal bintang 4 cium tangan dia. Bayangkanlah, ya. Padahal presiden sekarang kan Prabowo, tapi jenderal cium tangan dia. Begitu pandainya seorang ijazah palsu itu ya, seorang yang pelongok itu menipukan bangsa Indonesia, mengadu domba. Luar biasa. Itulah penyebab saya paling benci sama dia. Dan masa dia berkuasa, banyak sekali orang-orang mati. Ya, udahlah, semua rakyat Indonesia pun tahulah. Semua rakyat Indonesia tahu, dan para ternak-ternaknya menutupi keburukannya, menunjukkan kebaikannya, tapi kebaikannya nggak ada. Apa yang ditunjukkan selain pelongok-pelongok, ya kan? Udah jelas. Dengan yang dibilang oleh siapa tadi barusan, Bang apa ya, Sekus apa tadi ya, Sekus ya, Abang Kus ya. Itu kalau kita tuh baik-baik Pak. Sekarang gini loh,
Pak Jokowi itu awalnya diam. Roy Suryo melakukan penelitian, tapi hasil penelitian dia langsung mengambil kesimpulan dari penelitian palsu, terus dia tampil di media dengan berstatement yang dianggap bahwa bagi Pak Jokowi itu sudah melecehkan dia sebagai mantan pemimpin, Pak. Jadi sehingga ini saya tidak bisa bilang 100% bahwa Pak Jokowi seperti itu, tapi saya menduga gitu loh. Ketika dia harga dirinya diinjak-injak melalui statement Roy Suryo, walaupun berkelit bahwa tidak nyebut nama, tapi kita nih tahulah yang diarahkan statement Roy Suryo itu adalah Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi juga punya harga diri dong. Iya kan, kita udah dihujat-hujat, bahkan mohon maaf ada sebagian rakyat yang termakan provokasi Roy Suryo sehingga menghujat Pak Jokowi, kurap lah. Ya bagi saya itu nggak logika lah dengan begitu. Pak ini Jokowi. Pak. Pertanyaan saya, Roy Suryo itu siapa? Ya kan. Terus ini- satu lagi, Iya. kalau mau lihat track record ya, sampai hari ini Pak Jokowi tidak ada track recordnya tersangkut kasus hukum. Sementara Roy Suryo itu Pak pernah tersangkut kasus hukum, Pak, pengeditan. Ini lagi masa itu masa Nah, terlalu Pak Dario, saya jawab yang ini sederhana Pak. Pak Jokowi adalah pemimpin tentu seorang negarawan. Ketika dia seorang pemimpin Bapak, jangan negarawan ya, maaf dipasangin, ya. Pak. Oke Pak, silakan Pak. Ya, ketika ada serangan terhadap dia nggak perlu dengan emosional. Dia akan tunjukkan ini loh saya punya ijazah. Pertanyaan saya Pak, di mana Pak? Bapak lihat di mana Pak Jokowi emosional? Bapak jangan mau ngomong tapi nggak ada bukti Pak. Nggak ada Pak Jokowi nggak ada emosional. Bukan, kalau dia marah langsung merasa terinjak terhina itu kan emosional namanya. Enggak lah Pak. Kalau dia merasa, kita dulu, kalau dia seorang negarawan, ya kan, negarawan itu tidak perlu dengan emosional, tapi menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan yang baik dan seorang bijak, ya kan. Dia akan tunjukkan ini loh ijazah saya. Ayo kita. Maaf Pak, saya terlalu sering lihat yang kontra bicara negarawan. Sebentar dulu. Enggak, saya harus potong. Bapak bicara negarawan tuh yang kayak gimana negarawan? Sebentar dulu. Saya mau perlu tahu Pak. Bapak sibuk negarawan seperti apa sih Pak? negarawan itu santun, kasih contoh yang baik kepada rakyatnya gitu aja dah. Gini saya kasih tahu, negara ini adalah negara hukum. Kalau mau ngasih contoh yang baik sebagai negarawan, ambil langkah hukum. Itu negarawan namanya. Kalau dia tidak menggunakan jalur hukum, dia bukan negarawan. Kalau kita diskusi, jangan Ambil langkah hukum dibilang enggak saya jawab lah. Bagaimana nanti debat lanjut. Pop, sabar. Satu-satu ya, sabar. Ini Pak, 2 menit Pak. Saya kasih waktu ini ya. Hostnya ini juga lama-lama pusing nih ya, rotinya udah habis. Silakan Pak Kusno, ditanggapi. 2 menit. Kalau memang ada serangan terhadap siapa pribadi seorang mantan presiden, seorang pemimpin besar, ya kan, dia akan menunjukkan, akan menyelesaikan masalah buat gaduh. Jadi udah tunjukkan saja ini loh ijazah asli saya, ya kan. Nah tetapi Bapak setelah menjelekkan secara pribadi terhadap saya, maka saya berani hukum. Tapi tunjukkan dulu keasliannya. Itu loh. Kalau tunjukkan keaslian ijazah ini langsung dikomprotasikan di depan WM bahwa ini asli, barulah itu supaya clear dipidanakan karena menyangkut pribadi seorang, ya kan, itu yang jelas. Tetapi tidak perlu dengan menyewaskan pengacara, membawakan pidana produktivitas, kan tidak perlu Nah, begitu. dulu Pak Kusdono, Ya. Pak Kusdono dekat kipas angin ya? Oh ya sebentar. Oh ya, kipas anginnya Pak, berisik Pak. Ya sorry. Ya. Besok kita belikan AC Pak, tenang Pak. Ayo. Oke, lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Jadi gitu saya yang saya pikirkan, buatlah sesuatu itu sebagai menjadikan adem ayem, ya kan, dengan menunjukkan ijazahnya sehingga rakyat tahu bahwa ini saya asli, ya kan, langsung disesuaikan dengan lama dikomprotasikan UGM. Setelah itu keaslian itu ternyata sudah nampak, barulah dibawa ke pidana karena ini menyangkut menjelekkan nama saya, sudah membuat statement palsu gitu kan. Nah tetapi ini tidak, sehingga kan semua rakyat bertanya-tanya gitu loh. Jadi seolah-olah kecurigaan itu menambah, ya kan. Kalau ini
Kalau ini sifatnya memperlihatkan jasa palsu dari awal, tentu tidak saya membuat gaduh sedemikian rupa lah ya, sehingga rakyat justru yang sudah tidak suka kepada Jokowi selama 10 tahun banyak yang dirugikan, akhirnya semua menjadi meluap. Kira-kira begitulah dari saya. Makasih. Saya tanggapi ya, host ya. Ya, saya sepanjang itu adalah opini. Izin menambahkan host. Jadi begini, kami rakyat ini sama dengan Pak Kusdono itu. Hostnya Kenapa, host? mute-nya mana? Hostnya mute-nya belum dibuka itu. Oh iya, maaf. Untuk yang Udah matiin mic malah mute sendiri gak dibuka. Nggak bertanggung jawab nih. Oke, maaf. Gini ya. Untuk yang di bawah. Untuk yang di bawah, silakan tap layar, posting ulang, bagikan. Nanti kita ada uang ya, ada uang untuk hadiah untuk kalian. Ya. Nah, seperti kayak tadi malam, ya, oke? Seperti untuk yang tadi malam, tap layar, posting ulang, bagikan. Itu aja pesan saya. Yang pengen hadiah, oke? Kita tadi dulu. Ada tamu dulu, gimana? Tamunya dulu. Kasihan. Tamu dulu host, tamu. Sepakat ya. Oke. Pak M Rafa, selamat malam. Silakan Pak M Rafa. Selamat malam, maaf baru masuk. Silakan. Boleh saya bicara sebentar aja mengenai silakan, Mas. tidak bisa clear. Ini juga mantan presiden kita Pak Jokowi tidak ada dia ngomong apa di sosmed atau di televisi. Lebih baik adakan kompresi pers, undang itu Suryo CS dan kawan-kawan dan beberapa orang pejabat-pejabat, undang, tunjukkan ini loh ijazah saya, ini loh hasil deskripsi saya, ini loh apalah itu surat-surat yang penting-penting. Kalau kita debat kayak gini, nonton di TikTok, nonton di TV, nggak bakalan selesai-selesai urusannya, malah lebih panjang. Malu kita sebagai negara Indonesia diomongin luar negeri, malu kita. Bapak sambil ngelas ya, ada seks-seksnya itu? Enggak, saya di luar ini, malah di dalam panas banget. Curhat pada beliau-beliau yang suhu-suhu ini. Sebenarnya dari tadi saya ikuti, saya cermati, enggak ada inisiatif yang logik menurut saya. Terima kasih. Yang logik yang bagaimana Pak seharusnya Pak? Maksud saya adakan konferensi pers, undang itu Suryo CS, Dr. Latifah yang bersangkutan dengan beberapa orang pejabat-pejabat tertinggi. Ya. Suaranya Pak, suaranya. Oke, lanjut Pak Naga Hitam, silakan. Bapak lagi ngelas tadi, biar ngelas dulu. Oke, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Semoga kita warahmatullahi dalam wabarakatuh. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam, amin. Dan kita berdiskusi karena viewernya agak lumayan banyak, harus rasional lah ya supaya enak didengar oleh di bawah ya. Nah, ini yang saya maksud ini loh. Ini Pak Naga Hitam itu bener naga bener Pak, sampean itu bener. Lanjut Pak. Jadi begini host, sebenarnya simpel ya kan. Kenapa saya bilang katakan simpel? Yang namanya ijazah kalau sudah terdaftar di KPU itu sebenarnya wajib untuk dilihatkan. Apalagi sudah 5 kali ya terdaftar di KPU dan menjadi pejabat publik. Itu sebenarnya di situ saja sudah nggak bisa ngelak sih sebenarnya. Itu wajib dilihatkan. Terus tadi ada saudara kita mengatakan mengatakan kita harus taat kepada hukum, negarawan itu harus larinya ke hukum. Oke, kita sepakat.
Kita sepakat dengan itu. Tapi perlu Bang Sang Al pahami, kalau memang Anda sepakat dengan itu ya, katakanlah Anda katakanlah membela Pak Jokowi, itu sah-sah saja. Namanya kita sebagai warga negara, kita juga punya hak untuk membela siapapun kalau itu memang menurut keyakinan Anda benar. Tapi ada tapinya, Saudara Al. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, di situ jelas segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Nah, berarti kalau memang Pak Jokowi itu dipanggil di pengadilan ataupun dipanggil di Polda Metro Jaya ataupun di Barreskrim, itu wajib hadir karena di mata hukum itu sama. Tapi faktanya yang kita lihat ya, dia pada saat itu kalau nggak salah dipanggil di Polda Metro Jaya ya, dia beralasan mengatakan sakit. Tapi di saat itu juga dia menghadiri acara PSI. Terus di mana masalah tentang pasal 27 ayat 1 itu? Sedangkan di mata hukum itu sama. Kalau Anda ngotot seperti itu, sebenarnya simpel, Saudara Al ya. Kalau kita memang betul-betul berpikir yang jernih, berpikir secara rasional,